Selamat siang Bapak dan teman. Jadi di sini saya berkesempatan untuk melakukan presentasi tentang studi kelayakan bisnis. Nama saya Brian dengan NIM 17113. Jadi ini merupakan studi literatur yang saya gunakan, ada 3. Jadi pengertian studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan investasi, mengadakan penilaian terhadap alternatif, dan menentukan prioritas. Tujuan lainnya agar bisnis yang berdiri bisa berjalan sesuai harapan, baik jangka pendek maupun panjang, serta mengukur ukuran potensi bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis untuk investor tuh jadi karena untuk kepentingan keuntungan ya yang diperoleh serta jaminan modal. Untuk kreditor itu bank mengkaji tersedianya agunan dan bonafiditas yang dimiliki bisnisnya. Serta untuk kreditor itu, ini sepertinya salah. Untuk manajemen perusahaan, kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, serta alokasi modal, perencanaan dana, pendanaan. Untuk tahapan studinya, jadi awalnya itu penemuan ide. Jadi ide proyek dapat menghasilkan produk yang laku untuk dijual dan menguntungkan. Kalau untuk tahap penelitian itu ada tiga ide proyek. Tahap evaluasi membandingkan satu dengan atau lebih standar kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tahap pengurutan usulan yang layak. Jadi jika terdapat lebih dari satu, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi. Tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan. Dan tahap pelaksanaannya yaitu setelah proyek selesai dikerjakan adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin. Aspek studi kelayakan bisnis ada aspek pasar, yaitu mengkaji aspek pasar karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan. Jadi ini melihat market share seperti itu, permintaan dan kebutuhan permintaan. Kalau aspek internal perusahaan itu seperti pemasaran, teknis dan teknologi, SDM, keuangan, manajemen, ekonomi, dan budaya. Aspek lainnya itu seperti hukum dan legalitas perizinan, dan lain-lain. Kalau aspek lingkungan, air, tanah, udara, dan kesehatan. Jadi demikian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Thomas, NIM 170403085. Saya mau bertanya, apakah studi kelayakan bisnis itu menjamin bisnis itu nggak bakal gagal? Kemudian, apa yang menyebabkan kegagalan analisis studi kelayakan? Terima kasih. Jadi studi kelayakan bisnis itu belum tentu ya bisa menjamin bahwa bisnis itu tidak gagal. Misalnya tahun 2019 Anda membuka usaha bisnis restoran. Nah, setelah dikaji semuanya oke, dan tiba-tiba tahun 2020 terjadi pandemi. Karena di studi kelayakan bisnis mungkin tidak memperhitungkan aspek jika terjadi pandemi, jadi mungkin bisnis restorannya bangkrut karena pandemi. Jadi tidak menjamin bisnis itu berjalan lancar setelah studi kelayakan bisnis menyatakan bahwa bisnis tersebut layak. Dan untuk yang kedua, bisa saja ya studi kelayakannya gagal karena adanya tidak kejujuran dalam memberikan data, tidak serius dalam memberikan informasi yang terkait,
serta menuntut untuk cepat selesai. Misalnya 1 bulan baru selesai, dipaksa 1 minggu. Ya, mungkin karena itu hal tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih.